Nanti kalau sudah siap menikah, kalau belum siap banyak-banyak berprestasi, insya Allah nanti dikejar. Kalau sudah jadi perempuan berprestasi, perempuan solihah, menjaga kesucian diri, engkau akan dikejar. Tenang saja teman-teman sekalian ya. Bagaimana kalau Allah takdirkan engkau tidak berjodoh dengannya, sementara engkau sudah terlalu jatuh cinta kepadanya? Apa yang harus engkau lakukan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika engkau tahu dia bukan jodohku, maka mulai berpikir, sayangi diri sendiri bahwa ya dia bukan jodoh saya. Baiklah, inilah yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kita nggak suka. Kenapa ya Allah saya nggak berjodoh dengannya? Kata Allah, itulah yang terbaik untukmu. Sebaliknya, ketika pada akhirnya kita menyukai seseorang, kata Allah, Allah nggak baik, Allah nggak takdirkan teman-teman sekalian. Maka berpikir bahwa memang itu bukan terbaik untuk kita. Gampang caranya, mengingat keburukan-keburukannya supaya kita nggak jatuh cinta padanya. Dan tahu bahwa Allah lah yang paling pantas dicintai. Dan doa agar Allah menyembuhkan penyakit hati kita, penyakit cinta kita. Ada di sini anak-anak perempuan yang akhirnya bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, ada nggak? Ada ya? Boleh tunjuk tangan, mau lihat wanita-wanita kuat dan hebat itu. Masya Allah. Di saat anak-anak muda di luar sana sibuk dengan dirinya sendiri, tapi teman-teman memikirkan adiknya, memikirkan orang tuanya. Masya Allah. Semoga Allah ganjar sebagai wanita yang salihah dan mendapatkan pahala yang besar atas keikhlasan dari teman-teman semua dan atas baktinya kepada orang tua. Masya Allah. Baik, tadi saya katakan bahwa ketika wanita-wanita kuat ini bekerja, memiliki penghasilan sendiri dan kemudian membantu perekonomian keluarganya, dia dapat dua pahala. Pahala silaturahim karena mendamaikan atau membuat erat hubungan kekeluargaan, dan kedua adalah pahala sedekah. Robiatul Adawiyah pernah didatangi oleh seorang pemuda, dan kemudian pemuda itu mengatakan, saya cinta sekali kepadamu wahai Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah mengatakan, kamu lihat ke belakang, di belakangmu itu ada perempuan lebih cantik daripada saya. Akhirnya laki-laki itu menoleh ke belakang. Lalu Robiatul Adawiyah tersenyum dan mengatakan, kamu tidak betul-betul mencintai saya. Orang yang mencintai seseorang pasti tidak akan pernah berpaling. Iya. Begitu kata Robiatul Adawiyah. Begitu pula dengan kita. Kita mengaku aku cinta Tuhan, aku cinta Allah. Tapi kenapa hati galau? Karena engkau tidak betul-betul mencintai Allah di dalam hatimu. Engkau tidak betul-betul menempatkan Allah yang paling utama di dalam hatimu. Engkau telah berpaling kepada selain Allah. Entah apapun itu, itulah yang membuatmu galau. Maka Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, jadikan Allah nomor satu. Jangan biarkan hatimu kosong dari Allah. Dengan begitu engkau bisa menjadi tenang. Kalau ternyata teman-teman betul-betul sangat jatuh cinta sekali dan ingin mendapatkan sang orang ini sebagai kekasih hati kita untuk dalam rangka pernikahan, maka perjuangkan teman-teman sekalian, perjuangkan. Ketika teman-teman merasa belum pantas, belum siap, maka persiapkan diri betul-betul. Belum pantas, maka pantaskan diri. Insya Allah kalau teman-teman yakin dengan istikharah, kemudian teman-teman yakin bahwa dia adalah orang yang terbaik, maka pantaskan diri. Insya Allah yang baik akan mendapatkan yang baik pula, insya Allah. Dan tentu saja obat orang yang sedang jatuh cinta bukan pacaran. Obat orang yang sedang jatuh cinta adalah menikah. Itu adalah obat yang sesungguhnya ketika teman-teman sudah siap. Bagaimana cara melupakannya supaya saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk luar biasa? Ada yang lebih pantas dicintai, yang tidak pernah menyakiti kita, tidak pernah memberikan kekecewaan untuk diri kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kita jatuh cinta, setiap detik, setiap waktu kita terus ingat dirinya sehingga lupa zikrullah, lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sholat pun teringat akan dirinya. Itu namanya penyakit orang yang sedang jatuh cinta. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah bisa tolong kita, dan kita tahu yang paling berhak untuk mendapatkan cinta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang-orang yang jatuh cinta terus-menerus sampai kemudian kalau tidak mendapatkan cinta tersebut patah hati luar biasa? Kenapa? Karena hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Hatinya kosong dari cinta kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan suci yang halal? Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua?
Yang jelas Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada dua orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan mendekati zina. Apa makna mendekati zina? Memandang kepada yang bukan mahramnya secara berlebih-lebihan. Wah, tampannya dia, wah, gantengnya dia, adalah langkah untuk mendekati zina. Kalau dilakukan secara berlebih-lebihan, telinga mendengarkan sesuatu, suara dari orang-orang yang bukan mahram yang membuat kita hanyut, juga langkah mendekati zina. Lisan diucapkan kepada yang bukan mahramnya, I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, dan sebagainya, adalah langkah mendekati zina. Tangan yang kemudian menyentuh kepada yang bukan mahramnya atau bahkan melakukan yang lebih jauh daripada itu, juga langkah mendekati zina. Termasuk kaki, melangkahkan ke tempat seseorang yang Allah katakan itu bukan mahram bagimu, juga langkah mendekati zina. Dan ujung dari seluruh perbuatan itu adalah zina pada kemaluan, dan itu zina yang sesungguhnya. Saya pernah jatuh cinta, ya Allah, dengan seseorang. Saya ingin sekali bersama dengannya. Lalu ketika ada kesempatan untuk terus-menerus bersama dengan dirinya, untuk bisa lebih dekat dengan dirinya, kemudian saya tahu bahwa saya takut kepadamu, ya Allah. Saya takut kepadamu, ya Rabb. Maka saya tinggalkan orang yang saya cintai itu karena saya takut kepadamu, ya Allah. Maka apa yang kemudian terjadi, teman-teman semua? Maka Allah lihat itu sebagai sebuah amal salih. Meninggalkan orang yang kita cintai untuk tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah karena Allah. Allah nilai sebagai sebuah amal salih.